Renungan 23 Agustus. Kengerian di hari Santo Bartolomeus. Orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Yesaya pasal 57, ayat 20-21. Gambaran itu terasa nyata ketika mengenang malam menjelang hari Santo Bartolomeus, tanggal 24 Agustus, tahun 1572. Paris, yang seharusnya merayakan sebuah pernikahan kerajaan, berubah menjadi lautan kebencian. Ketakutan, ambisi politik, dan fanatisme agama bergulung seperti ombak, menyeret ribuan orang ke dalam pembantaian. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa ketika hati manusia dikuasai dosa, agama pun dapat disalahgunakan untuk membenarkan kekejaman. Charles ke-9 naik tahta Prancis pada tahun 1560, ketika baru berusia 10 tahun. Karena ia masih sangat muda, ibunya, Catherine de Médicis, memegang pengaruh besar dalam pemerintahan. Kerajaan itu sedang terbelah antara umat Katolik dan kaum Huguenot, sebutan bagi orang-orang Protestan dari tradisi reformasi di Prancis. Catherine beberapa kali mencoba menyeimbangkan kedua pihak. Namun, berbagai bentrokan dan perang agama membuat perdamaian sangat rapuh. Sebagai bagian dari usaha rekonsiliasi, putri Catherine, Marguerite de Valois, dinikahkan dengan Henri dari Navarre, seorang pemimpin Protestan yang kelak menjadi Raja Henri keempat. Pernikahan berlangsung di Paris pada tanggal 18 Agustus, tahun 1572. Ribuan bangsawan dan pengikut Huguenot datang ke ibu kota. Namun, kehadiran mereka di kota yang mayoritas penduduknya beragama Katolik menimbulkan ketegangan. Kecurigaan dan desas-desus politik menyebar dengan cepat. 2 hari setelah pesta pernikahan, tepatnya pada tanggal 22 Agustus, sebuah percobaan pembunuhan melukai Laksamana Gaspar de Coligny. Ia adalah pemimpin Huguenot yang berpengaruh dan penasihat raja. Para bangsawan Protestan menuntut penyelidikan. Di lingkungan istana muncul ketakutan bahwa mereka akan membalas atau merebut kendali pemerintahan. Sampai sekarang, para sejarawan masih memperdebatkan seluruh rangkaian keputusan pada malam itu. Namun, Dewan Kerajaan akhirnya menyetujui pembunuhan Coligny dan sejumlah pemimpin Huguenot lainnya. Menjelang fajar tanggal 24 Agustus, lonceng gereja berbunyi dan operasi pembunuhan dimulai. Coligny dibunuh di kediamannya. Jasadnya kemudian dilemparkan melalui jendela. Kekerasan yang mula-mula diarahkan kepada sejumlah pemimpin segera lepas dari kendali. Massa menyerbu rumah-rumah orang Protestan. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak diseret ke jalan, lalu dibunuh. Sungai Seine dipenuhi mayat. Pembantaian berlangsung selama beberapa hari di Paris, kemudian menjalar ke berbagai kota. Perkiraan jumlah korban berbeda-beda. Namun, setidaknya ribuan orang kehilangan nyawa. Pada tanggal 26 Agustus, Charles ke-9 tampil di hadapan parlemen dan mengaku bertanggung jawab. Ia beralasan bahwa tindakan itu diperlukan untuk menggagalkan sebuah komplotan. Namun, alasan politik tidak dapat membersihkan darah orang-orang yang dibunuh karena identitas dan keyakinan mereka. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, kesehatan Charles memburuk. Berbagai kisah dari zaman itu menggambarkannya dihantui oleh ingatan akan pembantaian tersebut. Ia meninggal pada tahun 1574, dalam usia 23 tahun. Henri dari Navarre dan Henri de Condé luput dari kematian. Namun, mereka dipaksa menyangkal iman Protestan mereka untuk sementara. Banyak orang Huguenot lainnya kemudian melarikan diri, berpindah keyakinan karena tekanan, atau kembali mengangkat senjata. Bukannya menghasilkan kesatuan, pembantaian itu justru membuka babak baru perang agama. Berita mengenai kekejaman tersebut juga menyebar ke seluruh Eropa. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam dalam hubungan antara umat Katolik dan Protestan selama berabad-abad. Hari Santo Bartolomeus menjadi peringatan yang sangat keras bagi gereja. Nama Kristus tidak pernah memberi izin kepada manusia untuk membenci, memaksa, atau membunuh sesamanya. Kebenaran tidak memerlukan pedang manusia untuk membuktikan dirinya. Ketika rasa takut dibesar-besarkan, lawan politik dipandang sebagai monster, dan kekuasaan dianggap lebih penting daripada kasih,
manusia mudah melakukan kejahatan sambil merasa sedang membela Allah. Karena itu, kita harus menjaga hati, lidah, dan cara kita memperlakukan orang yang berbeda. Damai sejati tidak lahir dari kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya. Damai sejati lahir dari hati yang ditundukkan kepada Kristus. Di hadapan salib, kita dipanggil bukan untuk membalas kebencian dengan kebencian. Kita dipanggil untuk mengatakan kebenaran, mengusahakan keadilan, mengasihi sesama, serta menolak segala kekerasan yang memakai nama Tuhan sebagai pembenaran.